Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang tinggal di lahan terbatas, tonton video ini sampai habis karena kita mau home tour ke rumah yang keren di lahan terbatas. Yuk kita lihat sama-sama rumahnya. Halo semuanya, aku Priscil, aku arsitek dari Delusion, dan selamat datang di rumah Steakhouse. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Kak Priscil dari Delusion. Nah, Kak Priscil apa kabar? Baik Mas, Mas Rizky gimana kabar? Baik dong. Kita sekarang lagi di mana nih, Kak? Nah kita sekarang lagi di Steakhouse ya guys. Konsepnya seperti apa nih kalau rumah Jadi ini? Steakhouse ini singkatan konsepnya itu split dan compact. Jadi dalamnya nanti ada split level dan juga untuk furniture dan penataan ruangnya ini kita bikin compact gitu Mas. Steakhouse berarti kayak ditumpuk-tumpuk gitu rumahnya? Bener, setengah lantai gitu Mas. Oke. Nah, buat gambaran tetangga online, luas rumah berapa, luas tanah berapa nih? Oke Mas, jadi luas tanahnya ini kita di 87 meter persegi dengan lebar di 6 meter, panjang ke belakangnya ini 14,5 meter. Kalau luas bangunan setelah direnovasi jadi berapa? Ini kita di 135 meter persegi. 135 meter persegi. Wih, buat kalian yang punya lebar rumah 6 meter, panjang ke belakang nggak sampai 15 meter, rumah ini relate banget ya. Kita bahas depannya dulu nih, Kak. Boleh Mas. Nah, depannya desainnya seperti apa nih? Ada masuk, ada melengkung gitu. Jadi kan karena konsepnya ini juga dari kliennya ini suka fasad yang lancip. Jadi kita bentuk, bikin fasadnya ini segitiga, lalu elemen segitiga itu kita bawa ke detail-detail desainnya. Jadi kalau dari pagernya ini, dia modelnya kita dorong masuk, cuman kita kasih permainan detail nih. Jadi kelihatan bentukan segitiganya. Oke. Biar seirama dengan fasad rumahnya dan konsep desain rumahnya gitu. Cakep ya. Ini segitiga di mana-mana nih, Kak. Iya, Dari kanopinya pun segitiga kita Kanopinya bikin. segitiga, terus di depan nih kayak ada balkon segitiga. Iya, Bentuk balkon atap segitiga. Benar. Pagarnya juga masih segitiga. Nomor rumahnya juga kita bikin geometrisnya tuh segitiga-segitiga. Wih, ini konsisten sampai dalam ya? Benar, konsisten sampai dalam Mas. Oke. Nah, ini kalau di sini ada taman sedikit dan juga ada tempat sampah Ini kayaknya. ada box sampah, udah kita integrated dengan desainnya. Lalu di sini juga ada satu. Oh. Ini box paket. Jadi kalau dulu kan belum ada box paket yang langsung jadi ya. Jadi kita custom box paket. Wih, menarik ya. Nggak kelihatan loh, Kak, kalau misalnya nggak dibuka. Nggak mencolok. Ya. Iya. Oke, kita lihat dalamnya, Kak. Boleh. Kita lanjut ke carport. Ada apa aja nih, Kak, di area carport nih? Jadi di area carport ini bisa muat satu mobil family car dan juga satu motor. Lalu kita juga ada taman. Terus juga di sini ada area teras dan kita di sini kasih satu pintu untuk akses servis. Jadi akses servis dan zona utama ini terpisah. Kita bahas satu-satu ya. Untuk lantai carport pakai apa nih, Kak? Nah ini kita pakai HT sih, tapi HT. untuk yang khusus carport. Jadi dia punya ketebalan itu lebih tebal dibandingkan HT-HT biasanya. Untuk kanopinya pakai apa nih? Kayaknya agak tinggi juga ya. Bener, untuk kanopinya sih kita pakai hollow, lalu di atasnya kita pakai kaca laminated. Ada ini juga nih. Nah ini ada expanded metalnya juga nih. Jadi kita kasih potongan aja untuk lubang pohonnya keluar. Dan ini juga lucu nih, akses ke terasnya. Jadi dia bukan nyamping gitu ya, tapi miring ya. Iya miring. Gimana Jadi ceritain emang, nih, Kak? karena konsep rumahnya ini compact juga ya, Iya. lahannya itu nggak terlalu besar, jadi kita mau coba bikin tangganya ini tetap efektif, tapi tetap masuk juga ke desainnya gitu. Cakep ya, bentuknya asimetris seperti ini, dia miring dan ngikutin bentuk bangunan nih. Benar, walaupun dia miring-miring, tapi itu tetap waste-nya nggak banyak ya guys. Jadi kita tetap pikirin waste-nya ini tetap bisa digunakan dengan baik. Oke, dia pakai material semen expose ya, Kak? Ya, semen expose aja. Di Ini coating, kita coating di finish clear floor hardener. Oke, terus di sini ada jendela depan, jadi walaupun di sana langsung depan rumah, tapi kan itu tadi gerbangnya lumayan tertutup ya, Iya, nggak terlalu lumayan. terekspos. Terus kayaknya pakai lapisan apa lagi? Benar, ini kita lapis pakai kaca film lagi, jadi yang ada mirror efeknya. Gitu, Oke, Mas. cakep. Dan ini juga yang keren lagi nih. Nah, Di ini kita sampingnya buka ini coba ada ya. apa, Kak?
Ini dia pintu servis dan akses servis. Selain buat akses servis juga untuk penghawaan dan pengudaraan di dalam rumah. Enak ya, jadi nggak nempel. Nanti kita lihat dari dalam aja ya, area Boleh. servisnya seperti apa. Sekarang kita boleh masuk lebih dalam, Kak? Kita naik ke teras. Oke. Nah, di terasnya ini juga udah disediain bench, guys. Jadi buat terima tamu yang tidak terlalu dekat bisa di sini. Untuk simpan sepatu juga bisa langsung ada rak-raknya di sini. Cakep ya, dan ini tetap nggak menghalangi akses buat Benar. masuk ke tangga. Oke, kita lihat dalamnya, boleh Kak? Boleh, silakan masuk, Mas. Permisi. Wow. Ini nih bagian dalam rumahnya, Mas. Cakep ini dalamnya. Begitu masuk langsung ketemu apa nih Kak kita? Ini kita langsung ketemu area living room. Living room. Tapi view-nya udah langsung kelihatan nih split levelnya. Oh iya. Dan langsung kerasa terang kan, Kak? Kerasa terang, kerasa luas, karena ini adalah gabungan beberapa area juga ya. Dan ini masih dibawa ke sini nih, bentuk-bentuk segitiganya. Iya, betul. Jadi area living room ini dia lebarnya kurang lebih di 2,5 meter kali 5 meter. Tapi walaupun luasannya nggak terlalu besar, kita bisa lihat ini tuh tetap compact, tetap kerasa luas walaupun space-nya nggak terlalu besar gitu. Dan bisa untuk kapasitasnya muat banyak gitu. Nah, ini juga kursi-kursinya movable stool gitu, Mas. Jadi bisa kita pindah-pindahin. Oh, dan bisa buat nyimpen-nyimpen? Iya, bener. Ada storage-nya juga. Oke. Karena kan kita mau compact ya. Jadi biar tetap rapih gitu kelihatannya. Menarik, menarik Kak. Untuk lantai pakai apa Kak? Untuk lantai ini kita pakai vinyl, Mas. Di sebelah sini ada living, bisa duduk-duduk di stool itu. Dan di sebelah sini ada bench yang lumayan panjang nih. Benar. Jadi bench yang panjang ini kita juga bikin dia konsepnya agak melayang biar looks-nya itu nggak berat. Jadi tetap kelihatan ringan, nggak bulky gitu loh, Kak. Oke, dan kalau di sebelah sini udah mulai kelihatan ya split levelnya nih. Untuk area atas nanti kita bahas ya. Sekarang kita mau ajak kalian turun ke area semi basement nih. Oke Kak, kita lihat. Langsung aja. Wih. Nah, ini jendelanya juga kita bikinnya segitiga nih, Mas. Ini yang di bawah segitiga, yang atas segitiga. Benar, tapi tetap punya bagian yang bisa kita buka. Jadi udara dan cahaya tuh masuk mengalir secara bebas. Oke, menarik, menarik. Nah ini gimana Kak waktu itu bikinnya di lantai semi basement nih? Jadi ini kan kelihatannya kayak semi basement ya guys. Kalau kita lihat antara ruang living dan ruang kitchen dining ini beda levelnya tuh cukup jauh gitu. Tapi kenyataannya ini kita hanya perlu mengeruk 60 cm Mas dari level 00 muka tanah existing sebelumnya gitu. Oke. Jadi walaupun kelihatannya seperti semi basement, ini tetap aman gitu secara perizinan dan untuk tetangga-tetangga sekitarnya. Kalau basement kan biasanya kan ada perizinan khususnya ya. Iya, saya benar-benar. Gitu. Tapi karena ini sebenarnya hanya 60, ibaratnya 1 HT gitu ya ngegalinya. Iya, kayak powder room di bawah tangga Kayak kan powder biasanya room di bawah turun tangga. tuh. Iya, benar, Nah, benar, ini benar. mirip-mirip nih guys konsep levelnya. Mungkin karena ada permainan naik tadi ya. Bener, Di jadi depan. kita ngakalin levelnya itu, kita naikin dulu. Tadi kan dari carport ke teras kan kita udah mulai naik ya. Iya. Jadi biar ketinggian tiap levelnya tuh tetap dapat. Ini biar kebayang nih, tangga kira-kira tingginya segini nih. Saya 174. Nah, Ya, ini sekitar 175 lah. bener. Nah, biar amannya lagi Mas, kita juga pas di pembangunan kita ngebikin retaining wall nih. Jadi di sekeliling ruang kitchen dan dining ini kita bikin retaining wall. Jadi retaining wall itu kayak yang biasa kita mau buat kolam renang, jadi di beton sekelilingnya gitu. Nah, itu untuk mencegah erosi tanah. Kadang dia ada tekanan, juga bisa rembes juga guys gitu. Nah, biar makin aman untuk rumah ini sendiri dan untuk tetangga di sekitarnya gitu. Mantep, udah kayak mau bikin basement beneran ya. Bener, jadi safety-nya kita tetap pastiin aman. Oke, dan di bawah sini dimanfaatkan jadi area dining dan juga kitchen. Iya, bener. Dan ini di bawah tangga juga masih ada space kalau suatu saat mungkin masih ingin dimanfaatkan ya. Tapi sementara masih belum butuh, jadi nggak apa-apa. Ini kelihatan rapi juga nih. Kalau tangganya menggunakan apa nih Kak? Ini tangganya kita pakai plat besi sih Mas. Jadi railingnya hollow, lalu untuk covernya ini kita pakai perforated. Oke. Dan untuk lapisan bawah anak tangganya ini guys, itu plat besi full. Jadi full, makanya dia nggak membal yang gimana-gimana. Karena ini full, lalu kita finishingnya finishing vinyl. Lumayan stiff ya, lumayan kaku. Bener. Biasa kan kalau
tangga besi kan suka ada membalnya Iya, ya. suka membal. Nah ini karena kita pakainya full jadi aman sih, nggak keras. Oke, menarik. Kita udah lihat area dining, kitchen, dan ini pintu apa nih? Nah ini kita pintu ke powder room. Ternyata ada powder room di sini. Cukup luas juga powder roomnya. Lumayan nih, ada wastafel sama ada klosetnya. Kemudian pertanyaan agak teknis nih Kak. Ini kan udah di bawah ya, paling bawah Iya, nih dari rumah. benar. Nah, itu saluran airnya kemana Kak dilarikannya? Nah saluran airnya tetap aman sih guys. Jadi setelah kita cek di real kotanya, itu masih di bawah dari muka tanah ini. Jadi tetap aman gitu. Oke. Mungkin itu kali ya yang penting untuk kalau teman-teman mau bikin rumah split level harus dicek dulu tuh, karena untuk kalau misalkan dia sudah di atas ada teknik khususnya lagi pastinya gitu. Ya, nanti kalau teknisnya bisa tanya Kak Priscil di Delusion ya. Benar, bisa konsultasi langsung Oke. hubungin kita. Ini juga masih ada dapur nih. Benar, ini ada dapur. Di sini juga masih ada satu area untuk Oh iya, expandable dapurnya. Jadi kalau ada tamu tuh duduknya nggak di area makan aja, masih bisa nih di area sini. Wih, ini lumayan ya. Ada taman keringnya nih tetangga. Ini benar-benar taman kering karena ini dikasih keran juga di sini dan ini tanah nih. Walaupun ini area pojokan tapi tetap terang guys, karena di atas paling atasnya itu ada skylight. Oh iya, paling atas skylight, di tengahnya ini perforated. Iya. Jadi udaranya masih ngalir ya. Ya udara dan cahaya masih masuk gitu. Jadi walaupun ini pojok nggak kelihatan kayak pojokan kan. Bener-bener. Ini masih ya terasa loh aliran udaranya tetangga. Oke Kak, kita lanjut lagi. Ingat nggak kira-kira yang di bawah ini luas berapa nih? Secara Ini luasannya sekitar 4,5 meter kali 5 meter. kelihatan luas ya tetangga. Cakep. Dan ini pintu kemana nih? Ini pintu ke akses servis tadi, jadi bisa nembus lewat sini. Yang dari depan itu? Betul. Nah, Ini dia pintu yang dari depan tadi. Jadi kalau pakai asisten rumah tangga, masuknya bisa terpisah. Misalnya mau mengakses dapur, lagi ada tamu gitu. Nggak usah lewat tengah ya. Ini lebar berapa Kak? Ada 1 meter? ini 1 meter. 1 meter. Bayangin, lebar tanah 6 meter, dipotong 1 meter buat ini. Dan ini worth it banget. Karena lebar rumah 5 meter juga masih nyaman kalau desainnya bener. Nah, untuk dindingnya bisa kalian lihat ya. Ini pakai tekstur dindingnya, Ya, kamprotan. ini finishing kamprot. Dicat lagi ya Kak? Benar, kita cat lagi. Kita lihat sana tuh ada mesin cuci, berarti itu adalah Di sini bisa jadi area cuci, ini service stairnya, dan di sini ada satu area storage. Jadi tetap dapat area gudang juga nih walaupun lahannya terbatas. iya, dan ini area servis ya buat akses ke mana nih Kak? Untuk Jemuran? akses ke, ya betul. Jadi di lantai 3 ini ada ruang jemuran, lalu ada juga kamar ART dan kamar mandi ART. Oke, hanya bisa diakses dari sini? Dari sini bisa, dari lantai 2 nanti kita punya pintu kayak gini lagi. Jadi ownernya nggak perlu turun-turun lagi kalau misalkan siap, udah di siap, lantai atas. Oke, boleh kita lihat lantai 2-nya? Boleh. Yuk. Oke, Kak Priscil, sekarang kita mau diajak kemana lagi nih? Nah kita naik ke level 1,5. 1,5. Mas Rizky, ini di level ini kita punya satu guest bedroom. Jadi ada di sebelah sini guys, guest bedroomnya. Oke. Lalu di area sini juga ada satu yang bisa dijadiin mini living. Jadi ini bisa jadi mini living, jadi hobby corner. Bisa sambil duduk nih mas. Aman nih, diinjak nih? Bisa jadi area sholat juga gitu. Oke. Nah kalau nyantai di sini kan enak banget ya. Enak nih, ngalir nih udaranya, cahaya juga enak. Bisa baca buku nih, nyaman banget nih. Bener. Ada coffee table-nya juga. Aduh, keren. Dan ini jendela buat di ini ya? Guest bedroom Guest tadi. bedroom ya. Kamar tidur tamu tetangga. Oke, kita lihat yuk. Kamar ini juga masih segitiga ya? Iya, jadi kita bawa detailnya juga ke sebelah sini. Iya. Skylightnya juga segitiga. Ini juga segitiga. Wow, ini totalitas sekali nih segitiga nih. Oke, kalau kamar tidur tamu ini masih belum dimanfaatkan ya? Iya, masih belum sih. Jadi memang kan karena kliennya sendiri itu dia masih statusnya single guys. Dan perempuan juga. Jadi ini untuk nextnya gitu. Oke. Kalau ini pintu apa Kak? Ini pintu tadi ke area servis juga yang aku bilang tadi. Jadi iya. kalau misalkan
kliennya mau ke area jemuran atau ke area servis, nggak perlu naik turun lagi. Jadi tiap lantai kita tetap kasih akses connected ke area servis. Mantap, dan ini ada mini balkon juga nih di sini. Benar, mini balkon. Jadi mbaknya nih bisa sambil nyantai juga nih guys di sini. Menarik nih tetangga, dan ini rapi banget ya pengerjaannya. Ini ada HT nyambung ke AC expose. Eksposan ini, semen eksposan ini, dan ini tangganya juga masih eksposan. Ini seamless banget. Padahal dia nggak pakai list, jadi dia langsung nyambung dan hasilnya rata tetangga. Nggak ada kesandung-kesandung, nggak ada kasar-kasarnya. Ini juga trapnya nggak terlalu tinggi, mungkin sekitar 15-16 cm. Iya. Nah, dan ini juga ada pertemuan lagi nih. Pertemuan antara tangga metal dengan aciannya tuh. Rata lagi. Detailnya cakep banget. Susah ini bikinnya. Harus pas hitungannya. Gitu Harus pas hitungannya. Soalnya ini dua material yang berbeda, tetangga. Itu tantangan banget sih. Nah, ini ada ownernya lagi ngintip. Oh iya. Hai. Oke, kita mau diajak kemana lagi nih, Kak? Kita lanjut ke area master bedroom nih. Oke, yuk ikutin terus tetangga. Nah, uniknya lagi kalau dari konsep rumah split level ini, guys, dia punya konektivitas yang kuat. Jadi walaupun kita berada di level lantai yang berbeda atau di ruangan berbeda, kita tuh masih bisa interaksi ke sesama para penggunanya gitu. Kayak misalkan aku di sini masih bisa lihat area kitchen, masih bisa lihat area living gitu. Karena dihubungkan dari area void ini dan dikasih skylight juga. Jadi itu ya salah satu beberapa kelebihannya ya dari desain rumah split level ya. Selain pemanfaatan lahan dan ruang, dia juga lebih terkoneksi antar penghuni ya. Terkoneksi. Dan di tengah sini ada skylight yang gede banget ini. Pusatnya cahaya di bagian tengah sini. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, ini ada satu sharing bathroom dulu. Oke, ini sharing bathroom. Di sini. Sini lihat tetangga. Mungkin ini sekitar 2,7 kali 2,7 nih guys. Tapi cukup untuk area shower, closet, dan juga wastafelnya. Gitu. Dan dapat pencahayaan masih ya? Bener, kita kasih skylight juga. Oh, itu skylight yang sama dengan yang di tengah ya? Nyambung ya? Iya, nyambung ini masih. Perhitungannya matang sekali nih. Ini layoutnya kayak kamar hotel ya. Ketemu kamar mandi dulu kita. Baru lihat kamar tidur utamanya nih. Nah, ini master bedroomnya. Cakep, Pak. Dapat pencahayaan dari samping, dari depan. Dari samping, dari depan. Ada area balkonnya juga di depan. Nah, ini gimana, Kak, ceritanya kalau kamar tidur utamanya? Ini memang dari kliennya itu request dia seringnya itu beraktivitas di area kamar tidur gitu banyaknya. Jadi maunya tuh yang kesannya tuh tetap kelihatan luas gitu, walaupun ruangannya nggak terlalu besar gitu, Mas. Makanya kan kelihatan di sini. Ini tuh cuman sekitar 3,5 kali 5 meter juga, guys. Punya area storage yang besar dan juga tetap terasa lega dan luas gitu. Iya ya, 3,5 kali 5 terasa luas ini. Masih storage-nya gede-gede, lemarinya. Dan ini built-in semua ya? Built-in semua. Ini juga depannya ada area storage-nya di bawah. Lalu ada bench-nya juga. Nah, itu bisa area storage juga. Jadi kalau ada teman-teman yang mau main ke area kamar juga masih ada tempat duduk. Dan itu ada pintu apa tuh, Kak? Nah, ini pintu master bathroom-nya. Jadi dia punya master bathroom sendiri. Nah, cukup besar nih master bathroom-nya. Jadi ini sebelah-sebelahan sama yang sharing tadi? Iya. Tapi yang ini versi lebih besar nih tetangga. Segitiga lagi, tapi ya pemanfaatannya bagus ya. Karena ini walaupun segitiga meruncing, tapi masih bisa. Ya, ini leluasa sekali. Iya, ini sekitar 90 sampai 1 meter. 90 sampai 1 meter. Wow, di atasnya juga skylight. Jadi ini langsung kering habis mandi nih tetangga. Oke, cakep, Kak. Makasih, Mas. Cakep desainnya. Dan ini kan ada di bagian depan ya? Benar, ada di bagian depan. Jadi ini ada area balkonnya. Oh, masih bisa diakses? Benar, masih bisa diakses. Dan uniknya ini kita pakai jendela titling namanya. Nah, kayak gimana tuh, Kak? Jadi kayak gini, bisa kebuka ke atas, bisa juga ke samping kayak gini. Nah, ini kliennya khusus request pengennya jendela sistem ini. Karena dulu dia sempat study abroad keluar dan homestay-nya pakai kayak gini modelannya. Iya, masih jarang soalnya di sini. Bener, masih jarang. Ini juga yang salah inden sih kita. Karena jarang banget di Indo. Bener sistem yang begini ya. Nah, ini kita bisa langsung aja keluar. Bisa diinjak kok ini. Wah. Nah, ini area balkonnya. Balkon segitiga yang kita lihat di bawah tadi nih. Jadi, kayak di decknya ya. Iya, di kapal nih. Bener. Tetangga, gimana nih kalau kalian
punya balkon bentuk seperti ini di depan kamar kalian, kira-kira enaknya diapain nih? Tulis di kolom komentar tetangga. Dan ini finishingnya masih sama, dia pakai acian seperti ini, expose. Aci expose, conwood, Kaca nih. kaca. Lalu ada batu koralnya juga. Menarik tetangga. Dan ini nggak sampai bawah ya. Nih, jendela yang tadi kita bahas tuh. Jadi dia di atas aja. Dia benar-benar jendela. Kita keluarnya lewat jendela. Oke, kita masuk lagi Kak. Bang. Dan biasanya jendela kayak gini tuh solid banget dan kedap. Jadi walaupun langsung ke bagian depan rumah, begitu ditutup langsung kedap. Tuh. Coba lihat Kak, jadi jendela gimana Kak? Nah, ini kalau jadi jendela. Oh iya, segini ya. Engselnya unik banget ya. Jadi dia bukanya ke atas. Bagus. Oke Kak, kita lanjut. Nah, ini dulu gimana Kak sampai kepikiran bikin void sebesar ini? Bener, jadi dulu isu dari klien di rumah sebelumnya ini guys, dia itu rumahnya gelap. Jadi gelap, terus kelihatannya tuh sempit gitu. Nah ini makanya kita kasih satu area void yang cukup besar dan juga area skylight yang besar. Jadi kan bisa kelihatan ya siang-siang kayak gini aja tuh kerasa banget terangnya, nggak perlu nyala-nyalain lampu gitu. Iya sih, benar-benar. Ini buat aksen aja ya, karena kita lagi syuting nih. Ada, kita LED tambahin putih. LED strip. Kita lanjut Kak. Dari tadi saya lihat pintunya pivot semua. Bener, ini kita pakai pintu pivot, jadi udah nggak pakai kusen lagi guys. Oh, iya. Tapi di sini bedanya, biasanya kalau isunya pintu pivot itu tetap akan ada celahnya sedikit ya, Iya. Mas. Nah ini kita akalin, jadi daun pintunya ini kita kayak bikin ada kupingannya gitu guys. Iya. Nah kayak gini. Di dindingnya juga ada Mas. Oh iya. Tuh. Buat stopper kali ya? Benar, jadi ketika ditutup, biasanya kan ada celahnya ya. Kalau Iya. pintu pivot ini nggak kelihatan celahnya gitu. Menarik. Ini susah loh bikinnya. Benar, harus detail itu. Harus detail nih, pekerjaan detail. Nah, kita mau kemana lagi nih Kak? Nah kita ke area akses service. Oke yuk. Jadi Kita ke area lewatin. servis di atas, kita lewat tangga servisnya sendiri. Ini dari besi dan perforated. Kalau yang beli jadi kan bulat ya modelnya. Betul, ini kita bikin Oke. custom sendiri. Custom, jadi ngepas banget nih ujung ke ujung. Nah ini area servisnya. Jadi di sini bisa untuk area jemur, connect juga ke area Oh iya. mini living lantai 2. Iya. Oh ternyata ini skylightnya masih ada rongganya ya? Bener, biar nggak terlalu panas, skylightnya ini kita angkat guys. Oke. Terus kita kasih ada perforated sama ada kasa nyamuknya. Hmm. Jadi udara panasnya tetap bisa keluar masuk. Oke. Kalau ini tangga ke? Ini tangga ke utilitas dak, jadi outdoor AC, toren, gitu-gitu di atas. Ada 2 pintu, kemana aja nih? Jadi area yang ini juga masih bisa nih jadi area laundrynya. Buat ngegosok atau nyuci. Lalu di sini ada kamar mandi ART. Wow, cakep. Luas loh, tuh kan. Ada boven light-nya juga di situ guys. Wih. Jadi tetap udara dan cahaya tuh tetap masuk. Mantap, kamar mandi ART-nya aja full spek nih. Keramiknya juga full sama ya, tetangga, dan pakai shower, klosetnya duduk, ada wastafelnya seluas ini. Barusan udah lihat kamar mandinya, kamar tidurnya gimana? Nah ini kamar tidurnya nggak kalah besar juga, tetap nyaman untuk para ART-nya. Oke, ini kamar tidur ART. Wah. Punya jendelanya sendiri Punya juga. jendelanya sendiri, pengawalannya bagus, tetangga luasannya juga cukup, bisa kalian lihat ya. Lemarinya udah gede gini, dan ini area kasurnya juga proper. Oke, kita mau tanya-tanya hal teknis lagi nih, boleh nih Kak? Boleh. Oke, Ayo, kita lanjutin ya obrolannya. kita sambil duduk-duduk aja kali ya. Yuk. Ya, tetangga, makasih masih nonton sampai detik ini, dan kita sekarang masih bareng Kak Prisil dari Delusion. Kak Prisil, saya punya beberapa pertanyaan nih, di antaranya kayak waktu itu idenya apa sih ketika awal datang gitu, terus lihat rumah existing, cocoknya diginiin. Bisa diceritain Kak? Jadi pas awal datang, survei dan wawancara itu kan kita bahas kebutuhan dan keinginan klien. Selain itu kita bahas isunya juga. Jadi memang isu di rumah yang lama ini itu kelihatannya gelap Mas, dan problemnya itu sempit gitu. Secara pengudaraan dan pencahayaan itu kurang oke lah gitu. Jadi dia pun karena cewek sendiri gitu ya, itu tuh takut kalau mau ke dapur tuh suka takut gitu di rumahnya sendiri, karena kan tadi gelap tadi, terus sempit juga dan minim pencahayaan gitu. Jadi problem utamanya itu, maka dari itu
kita buat konsep split level ini karena juga klien kita juga udah suka nih sama konsep split level. Makanya di sini kan kita ada beberapa part yang kita kasih skylight dan juga jendela. Jadi tiap ruang bisa teman-teman lihat tadi videonya itu pasti tetap terang dan punya pengudaraan yang baik. Oke. Kemudian waktu itu proses perancangan dan pembangunannya berapa lama? Ini untuk perancangannya itu sekitar 4-5 bulan karena kan dia sama interior juga ya. Jadi untuk arsitekturnya itu sekitar 3 bulanan, lalu interiornya 1 bulan lebih gitu. Pembangunannya? Untuk pembangunannya ini sekitar 12-13 bulan. Jadi kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun gitu. ya. Menarik ya tetangga. Dan buat kalian yang suka dengan desain split level nih, cocok banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal desain split level, apa sih Kak kelebihan kekurangannya desain split level tuh? Oke, jadi kalau kelebihannya split level yang pertama, walaupun lahan kalian kecil, tapi tetap bisa memuat banyak ruang. Kayak tadi kan kita keliling ternyata dapat banyak ruang juga kan. Betul. Mas. Lalu yang kedua ini pasti secara pengudaraan dan pencahayaan itu baik karena dia tiap level karena naiknya cuma setengah-setengah, jadi dia pasti punya area void yang cukup lumayan. Nah, void ini itu gunanya untuk mengalirkan udara dan pencahayaan itu, gitu. Lalu juga tadi udah dibahas juga konektivitas. Nah, betul. Jadi konektivitasnya kuat, guys. Kelihatan lah setiap ruangan nih, nggak akan takut lagi kalau rumahnya kayak gini. Nah, kalau ini tangga gitu ya. Benar. Orang-orang ngelihatnya tuh jiper gitu. Realitanya gimana sih Kak? Realitanya sih sebenarnya nggak terlalu kerasa guys, karena kan kita naiknya itu cuma setengah level ya. Dan anak tangganya itu juga ketinggiannya pasti kita atur di ketinggian yang tetap nyaman. Kalau ini sekitar di 18 cm, jadi kalau misalkan ke dapur tuh kayak cuma turun setengah level, lalu ke living room juga cuma setengah level gitu. Jadi kalau malah nggak kerasa naik turunnya, karena kan kalau kita ke lantai 2 langsung jadi lebih kerasa ya capek naik turunnya. Kalau ini malah nggak berasa sih guys. Dan itu olahraga juga sih sebenarnya. Saya baru nyadar juga ya, bener ternyata naiknya setengah level ya. Iya, jadi setengah lantai aja. Setengah lantai. Saya bayangin kayak sekali naik harus nyampe ke lantai 2 gitu kan, lumayan ya. Bener. Tapi karena ini setengah, jadi sebenarnya nggak terlalu capek juga, hitung-hitung olahraga juga di rumah ya. Dan pemanfaatan lahannya jadi lebih maksimal nih Kak. Iya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan split level nih cocoknya buat siapa sih Kak? Oke, jadi split level ini cocoknya pasti buat generasi-generasi muda ya, yang punya lahan yang nggak terlalu besar, pingin punya rumah yang desainnya itu well design, lalu juga compact, tetap kerasa luas, terang dan adem gitu, pengudaraannya baik. Oke, cocok banget ya buat isu di anak-anak muda sekarang. Bener. Ya. Nyari lahannya susah. Iya, kan sekarang lahannya juga jarang ya, yang lahan besar-besar di kota udah jarang. Iya sih, di kota-kota besar udah susah nyari lahan di atas 100 meter tuh. Nah, kemudian sampai juga kita ke pembahasan budget. Kira-kira mau di-spill nggak nih budget pembangunan? Boleh. Jadi kalau untuk rumah ini sendiri, untuk di tahun 2023 guys, itu budgetnya sekitar 1,4 sampai 1,5 M. Lalu untuk per meternya sendiri itu sekitar 9 sampai 10 juta per meter. Oke, itu udah budget pembangunannya aja ya? Budget pembangunannya aja. Jadi agak lumayan mahalnya itu sebetulnya karena struktur. Tadi kan ada membahas kekurangan split level ya. Mungkin kekurangannya itu karena strukturnya itu lebih berbeda dibandingkan struktur biasanya. Karena kan kita ngedaknya itu harus setengah lantai gitu. Jadi biaya strukturnya lebih mahal gitu. Oke, ada treatment khusus di strukturnya ya tetangga. Nggak kayak struktur bangunan biasa yang 2 lantai, 3 lantai gitu. Tapi split level ini tadi balik lagi merupakan solusi yang cerdas untuk rumah di lahan terbatas. Oke, cakep banget ya tetangga. Kalau mau tanya-tanya bisa tanya-tanya kemana nih Kak? Oke, kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja hubungin Delusion. Nanti di IG kita ada link, bisa dibuka di @delusion_arsitek. Ya, link IG-nya udah saya taruh juga di deskripsi ya. Makasih Kak Priscil ya. Makasih banyak Mas Rizky udah main-main. Sampai ketemu di project-project selanjutnya. Oke tetangga, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Sini, lihat sini. Nah, ya basah. Nah ini agak jebakan Batman.